5, 6, 7, go. Lurus saja ke depan. Yang main adalah pinggul. Tap, 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 tap. Bisa langsung pos balik. Tapi posisiin bahwa ini loh bajunya. Ini belakangnya, ini depannya. Terus balik lagi. Yang penting pada saat di depan, itu kita masih kasih kesempatan buat yang nonton itu ngeliatin bajunya secara utuh. Oh, ini roknya ternyata ada cutting di sini loh, jatuhnya seperti itu. Jadi kan poinnya kita mau jualan baju. Oh iya tapi iya. dengan jalan yang baik. Coba kamu. Coba aku coba. Nanti kamu di rumah ajarin anakmu lagi. Iya dong. Coba. Oke, aku coba ya. 5, 6, 7, pose. Pose dulu sayang, baru go. Oh, Jadi oke. nanti giliran pas pose anakmu langsung go. Jangan salah ya. Pause dulu. Pose dulu, perutnya ditahan. Pause dulu. Perutnya ditahan sayang ya. Nafasnya. Oke, senyum di dada, keluarin ke mata. 5, 6, 7, go. Tap, keren. Jalan lurus aja, agak cepat sayang ya. Nah. Yang goyang tuh hanya pinggulnya aja. Yes, aduh keren. Anakmu langsung pinter deh. Nanti punya maknya pinter kayak gini. Setidaknya bisa nyaingin Ibu Arzeti dong. Setidaknya bisa ngasih ilmu ke anakmu gitu loh. Nah ini dia pemirsa, kalau misalnya kita lihat nih sosok perempuan parlemen kali ini ya Mbak Arzeti Bilbina. Ya kalau misalnya kita lihat kenapa ya selalu awet muda. Masya Allah. Padahal putra-putri di rumah sudah 3 ya. 3. Sudah 3 pemirsa. Nyusul ya? Nyusul. Ya? Iya benar. Harus nyusul kata Mbak Arzeti. Tapi nih ya, pemirsa penasaran kan, bagaimana sih misalnya nih kita nih sebagai perempuan untuk menjaga selalu bisa terlihat awet muda. Nah kalau misalnya bekerja di bidang politik tetap bisa optimal, tampil juga di depan konstituen, harus tahu semuanya dan ikuti acara perempuan parlemen ini hingga akhir. Jangan kemana-mana, tetap di perempuan parlemen. Sekarang Yus mau lihat ruangannya. Yuk. Boleh ya? Capek ya kamu berdiri di sini ya? Soalnya bukan model sih dulu ya. Kalau misalnya ketok dulunya biasanya berdiri lama. Boleh dong, Yuska. Boleh. Ayo. Nah, pemirsa sekarang nih ya, udah sampai di ruangannya Mbak Arzeti Bilbina. Yeay, Tapi kalau enggak kamu nggak akan main ke sini. ya nanti ganggu Mbak Arzeti kan sibuk soalnya ada rapat komisi, ada begini. Tapi nih, kenapa nuansanya semuanya putih? Putih krem ya? Putih krem. Hijaunya di atas ya? Oh iya, hijaunya di atas. Hijau itu paling tinggi bagi kami ya sebagai kader. Keren karena lebih ke perempuan. Kayak tadi dia mau bilang kita nih, Mbak, kita santai aja karena perempuan itu udah jelimet di dalam rumah gitu ya, ngurusin segala macam tetek bengek gitu dari minyak habis, Bu, minyak habis, Bu, gas habis gitu kan, itulah perempuan nikmatnya di situ. Jadi pada saat dia punya ruangan dalam berpakaian, dia pengen suasana itu lebih menyenangkan buat dia, yang dia suka gitu, bikin dia tenang. Ini kan lebih ke perempuan banget. Ya oh, jadi kalau misalnya krem putih krem gini tuh perempuan ya, seolah-olah ini emang simbolnya perempuan. Ya, lebih ke apa ya, lebih menenangkan gitu, lebih ke girly gitu ya. Kalau tiba-tiba kayak ini nih aku nuansa baju ini kan happening gitu ya, karena tadi aku kebetulan habis dari Surabaya, acara seminar dengan kreativitas anak muda di situ. Aku pikir lebih ke yang gitu ya, warnanya itu lebih yang seger gitu loh. Terus langsung ke sini ketemu dirimu gitu loh. Kalau misalnya nih ibaratnya nih kalau angkatan news juga di sini sekarang lagi ada yang nonton, pasti siapa yang nggak tahu Arzeti Bilbina? Gitu. Artinya ketahuan bahwa usianya berapa gitu. Sekarang. Pokoknya keren banget dulu. Nah, tapi kalau misalnya nih menjaga semuanya, menjaga outlook kita, tampil di depan umum, itu kan nggak bisa dihilangkan karena memang pengalaman dulu waktu Mbak Arzeti sebagai model ataupun misalnya juga pragawati saat itu. Nah, bagaimana untuk menjaga terus kita tuh bisa konsisten nih bahwa misalnya kan memang nggak harus kelihatan mahal, nggak harus kelihatan gimana, tapi pada saat kita tuh kelihatan rapi, segar, kan orang lain juga ngeliatnya enak. Bagaimana sih kita tuh bisa jaga hal itu secara konsisten gitu sih Mbak? Iya sebetulnya gini, pada saat memilih satu busana ataupun aksesoris ataupun sepatu atau apapun, kita mikirnya gini untuk jangka panjang. Aku beli ini bisa aku pakai ketika aku ke kantor, aku beli ini bisa aku pakai ketika aku ke sekolah anak-anakku gitu. Karena ke sekolah anak-anak kan pasti kita harus rapi ya, menghargai namanya dunia pendidikan.
Sehingga itu bisa kita padu-padankan terus, karena dengan usia kita sekarang ini kan nggak mungkin lagi nih punya-punyaan atau koleksi-koleksian. Kan eman, Iya, ya nggak sih? betul, Beli betul, satu tapi bisa betul. dipakai untuk berbagai macam situasi. Itu caranya bagi kita perempuan untuk saat ini agar tidak bad mood, kita mengkondisikan keadaan dengan mencari formula yang semuanya mendapatkan win-win solution. Anak-anak happy, kita juga happy. Pekerjaan berjalan, anak-anak juga berjalan. Bismillah, minta pertolongan Allah. Betul nggak sih? Betul. Kalau nggak ribet kita ya. Nah, itu resep cantiknya ya. Kalau misalnya nih awet mudanya, bahwa selain mengafirmasi positif diri sendiri, kalau yang misalnya Yus lihat dari Mbak Arzeti, terus kemudian juga pada saat misalnya menentukan hal-hal yang misalnya lagi bad mood, ya sudah, emang harus buru-buru untuk kita change our mind, semuanya tuh bahwa ini adalah nikmat bersyukur. Dan ternyata memang konsep hidup dari Mbak Arzeti, ya udah cantik di usianya. Ya, cantik di usia. Jadi kadang-kadang perempuan tuh, aduh umurnya 50, aduh harus ke dokter, harus suntik botox, harus begini, harus Ada kerutan ini, kerutan itu. Nah, ternyata memang harus bersyukur. Betul. Afirmasi positif terus dijalankan, dan sehingga kita bisa cantik di usianya. Seperti itu. Nikmatin proses. Jangan kemana-mana ya pemirsa. Gimana? Love. Sarah Hill. Kenapa Mbak Arzeti memilih untuk menjadi anggota DPR? Nah, Masya Allah ya, ini pasti pertanyaan dalam banget nih. Kok bisa sih gitu ya? Iya. Ya proses ya, Masya Allah, ketika dengan berjalannya waktu, panggung untuk aku sendiri tuh aku ngerasa udah, kayaknya sudah ya gitu. Masa aku selalu harus di depan panggung, saatnya sekarang aku ada di belakang, menjadi bagian dalam proses pekerjaan aku. Ketika kita masuk ke dalam politik itu, yang ada 3 hal yang harus kita prioritaskan. Dikenal, disuka, kemudian dipilih. Jadi proses 2 ini kan alhamdulillah dengan adanya waktu yang panjang kemarin pekerjaan kita sudah mendapatkan itu. Dikenal, terus kemudian kita mencari lagi nih agar disuka. Terus ketiga ini yang paling berat adalah dipilih. Jadi proses ini yang kita nikmatin, sehingga kemudian sujud syukuran kita karena dorongan dari masyarakat, khususnya keluarga saya di Surabaya Sidoarjo, duduklah kita pada saat periode awal di 2014 di Komisi 8 dan 10. Jadi proses itu juga yang buat kita, loh ternyata saya sekarang harus menjadi pelayan dong ya, saya sudah bukan menjadi entertainment, pekerja seni lagi dong. Jadi prioritas saya adalah bukan diri saya, tapi keluarga saya, amanah yang dititipkan kepada saya. Nah prosesnya itu ternyata nggak mudah banget. Kalau dulu kan suka-suka kita ya, kita kerja, kemudian kita dapat amplop, besok kita datang, itu semua untuk kita. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu gitu. Kita kerja untuk masyarakat, ya kita harus berperan gitu. Cuman mudahnya buat aku karena kepentingannya adalah buat masyarakat, mudah kita untuk menghubungi siapapun. Berbeda kalau kita kepentingan diri kita itu rasanya sungkan banget. Nah sekarang kan di Komisi 9. 9. Nah setidaknya memang konstituen di Surabaya Sidoarjo. Jatim 1 itu Surabaya dan Sidoarjo. Itu juga luas sekali. Nikmat ya di Surabaya, masyarakatnya kan lebih kurang seperti Jakarta kan. Iya. Sidoarjo lebih kepada adab kultur budaya juga kuat gitu. Muslimnya di sana Masya Allah gitu ya, menjalankan syariat Islam itu dengan penuh kebahagiaan lah gitu. Ya. Nah, kalau di Komisi 9 saat ini kan memang sudah banyak sekali program-program yang harus diperhatikan oleh Komisi 9. Misalnya kayak stunting, misal gitu. Betul. Nah, Merdekakan anak Indonesia. Merdekakan anak memang kan ini kan juga menjadi salah satu concern yang Mbak Arzeti kan, kalau misalnya Ius juga melihat di beberapa di sosial media Mbak Arzeti concern ke arah sana, perempuan dan anak terutama. Nah, bagaimana dengan di bidang kesehatan? Bagaimana kalau misalnya dengan kondisi konstituen yang di Surabaya sama yang di Sidoarjo? Pada saat misalnya program stunting ini memang juga Mbak Arzeti kan turun untuk bisa melayani masyarakat. Betul. Tapi memang di sini ada yang namanya kerjasama pusat, daerah, masyarakat. Dan kalau aku ngelihat di daerahku Surabaya gitu ya, pemerintah Pemprov Surabaya sendiri pun juga mereka sangat fokus dan konsen. Sehingga pekerjaan yang berat ini bisa kita tanggung bersama-sama, sehingga kemudian
proses penurunan angka stunting itu di dapilku di Surabaya dan Sidoarjo itu cepat gitu. Oh, Sidoarjo ya? juga seperti itu, Surabaya juga seperti itu. Apalagi kita masuk ke desa di kecamatan-kecamatan. Itu pada saat kita sosialisasi, kemudian ada tanya jawab, mereka selalu bilang, alhamdulillah penurunannya cepat gitu. Mungkin tahun lalu ada 1 atau 2 anak di daerah mereka, sekarang udah nggak ada sama sekali. Di pusat ini kan kita harus selalu mencari terobosan, baik itu memperkuat dengan undang-undang, membuat anggaran, mengawasi jalannya pemerintahan, itu harus selalu kita lakukan. Jadi nggak mungkin bisa saat ini kalau kita bicara stunting udah penurunan, kemudian kita diam, pindah ke sini lagi, enggak. Libatkan semua masyarakat untuk mereka menjadi bagian dalam informasi yang ingin dicapai oleh pemerintah, sehingga mereka pun juga menjadi bagian. Karena kalau kita sendiri kan bergerak cuma 2 tangan nggak akan kesampai ya, sehingga tapi ayo kita sama-sama, sehingga itu kesadaran diri kita untuk kita. Mereka mengatakan gini, di pusat untuk duduk di sana mereka cerahin kepada kita. Ketika kita sudah dapat ilmu ini, kemudian kita bagi dengan keluarga kita, khusus Surabaya Sidoarjo, dengan tokoh-tokoh yang selalu kita libatkan dalam sosialisasi. Nanti kemudian mereka menyebar lagi ke masyarakat lingkungan mereka, sehingga semua bisa tercapai. Kalau perempuan sama perempuan sudah ngobrol, seru ya, seru kan? Aku dapat ilmu, tapi benar aku nggak bosen-bosen lihat Mbak Arzeti kalau ke kiri. Jadi jangan kemana-mana, masih ada perbincangan satu segmen lagi yang lebih asik lagi pemirsa sama Mbak Arzeti, masih di Perempuan Parlemen. Asik gitu ya. Sarang Heo. Dia pemirsa ya, dikasih kecantikan, dikasih kebahagiaan, dikasih kesuksesan. Semuanya ini pasti ada peran orang terdekat, yaitu keluarga. Betul. Nah, ini juga nih nikmatnya seorang perempuan itu, kalau dia berpikiran positif ketika melihat seseorang, itu bahasanya dia. Padahal dia sendiri juga harus melihat dirinya, punya hal yang sama. Itulah nikmatnya kalau kita bicara mengenai mindset kita ya, sehingga jadi akhirnya melihat orang itu yang positifnya, sehingga memotivasi kita besok harus seperti itu gitu. Tapi kan positif. Iya dong. Tapi Mbak, dari orang-orang terdekat ya yang pasti semuanya mendukung Mbak Arzeti di posisi ini. Mendukung? Iya, aku sangat mendukung sekali, perempuan Indonesia harus maju. Nah, yang paling mendukung pada saat Mbak Arzeti menyatakan dirinya, saya mau terjun ke politik untuk menjadi pelayan masyarakat. Siapa? Semua ya, keluarga, suami, anak-anak, kakak adik kandung, timku gitu ya. Mereka orang yang sangat mensupport dan selalu membantu memikirkan. Karena mereka tahu bahwa cukup aku itu yang poin-poin ini, mereka yang bergerilya, bergerak, dan kemudian ada sesuatu permasalahan untuk pekerjaan, selalu kita kumpul, cari diskusi, cari formula, begitupun di rumah. Ketika aku merasa keganjalan dengan pekerjaan aku gitu, kemudian duduk ngobrol sama anak, suami, keluarga, kakak, adik, ibu gitu loh. Ibu tuh lebih kepada minta doa selalu ya. Ibu itu jarang aku kasih masalah-masalah dalam pekerjaan, karena dia orangnya pemikir sekali, kasihan. Tapi ketika aku datang ke beliau, aku selalu minta doa, bersujud kepada beliau setiap saat kalau bisa gitu. Ibu, Zeti minta maaf, doain Zeti. Jadi siapa yang berperanan? Orang-orang yang aku cintai yang ada di sekitar aku, yaitu keluargaku, timku, keluarga Surabaya Sidoarjoku, yang mereka sangat sangat membantu proses untuk kita sekarang ada duduk di sini. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya proses dan pengalaman pemirsa, maka Mbak Arzeti memilih hidupnya untuk terjun ke politik, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menjadi pelayan masyarakat. Bismillah ya. Dan alhamdulillah Mbak Arzeti sudah dipilih oleh para konstituennya. Amin. Semoga juga memang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang pencerah. Amin. Bismillah. Di negara kita. kita. Makasih doanya sama buat dirimu juga. Selalu mendoakan yang baik buat orang-orang yang kita cintai ya. Terima kasih Mbak Arzeti. Maju terus perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Semangat perempuan Indonesia. Kamu Makasih. bisa karena kita terbiasa dan bersama. Makasih ya Mbak.